Hehehe, maaf, itu cuma thumbnail. Gua itu thumbnailnya cuma lucu-lucuan doang. Gua ngejaringannya pakai gunting ya, gunting ini. Gue pakai gunting yang murah, sorry. Gue pakai gunting yang murah karena imut aja. Kalau kalian pengen beli gunting, gunting yang lebih profesional, yang bener-bener emang dibuat khusus untuk penjarangan beri anggur, ada di tokonya DKID, tentunya di toko kerabat saya juga. Langsung aja kepoin. Jadi barangnya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, itu bisa kalian order aja nanti ya. Linknya gue cantumin di deskripsi ya. Maksudnya di deskripsi itu di penjelasan video gue paling bawah biasanya gue cantumin linknya di situ. Jadi kalian bisa beli aja di situ. Nah, oke, dilanjut. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to channel gue Eki Pasmadirja, owner Tangerang Red tentunya. Hari ini in the day bunga-bunga jubil gue udah kelihatan jadi berry ya. Nah, ini udah kelihatan jadi berry ya semua. Oke, nanti gue kasih tahu pakai kamera belakang kayak gimana keadaan bunga di depan kantor Tangerang Grab ceritanya gitu. Oke, gue di sini akan ngasih tahu lo bagaimana cara ngejarangin ala gue gitu. Gue ngejaringin buah berry itu kayak gimana, yang tentunya ini kalian tunggu-tunggu dan kalian harus tahu gitu. Oke, penjarangan berry itu seperti apa dan caranya seperti apa, letaknya di mana aja, dan karakter-karakter seperti apa yang harus dijarangin. Terus kalau buahnya rapet dijarangin apa enggak, kalau yang buahnya aja jarang dijarangin apa enggak. Kita langsung aja ke TKP. Check it out. Di sini gua akan kasih tahu keadaan bunga yang ada di Tangerang Grab dulu. Oke, bunga-bunga jubil yang sempat gua update kemarin gitu kan. Ini gua ini yang bunganya tadi panjang banget, yang kemarin panjang banget. Itu nggak penting, it's not important, you know. Langsung gue potong aja. Kemarin gue udah potong, sorry nggak gue rekam pemotongan, tapi bekas potongannya gue ada nih bekas potongan. Oke, ini bekas potongannya ya. Tadinya di sini gitu. Tadinya di sini gue potong. Kenapa gue potong? Karena ini cuma bikin jelek aja gitu kan. Ada berry yang jadi juga, cuma bikin jelek, ini buang aja biar terlihat cantik lagi, makanya gue buang ya. Oke, kita akan maju ke depan. Oke, ini bunganya ini belum gue jarangin ya. Ini yang sebagian udah gue jarangin nih segini nih, ini gue jarangin. Oke, kita lihat lagi. Oke, ini beri-beri yang udah gue jarangin, beri-beri. Oke, beri-beri udah kayak nama penyakit saya, set dah. Di sini gue juga pakai teknik ala Jepang juga, nggak lupa satu aja, nggak usah banyak. Tapi kalau misalkan ini nanti bagus, tentunya gue akan pakai terus. Tuh, jadi gue pengen tahu. Mungkin orang-orang pernah mencobanya bagus, tapi gue belum percaya kalau gue belum nyobain sendiri gitu. Oke, ini masih trans dan yang ini Dixon. Oke, oke, langsung aja bagaimana cara gue ngejarangin ya. Oke. Nah, sebelum gua ngejarangin, gue pengen banyak yang komentar kualitas videonya jelek. Sebenarnya bukannya jelek ya emang kemampuan saya seperti ini untuk punya kameranya gitu ya. Nah, di sini gue pengen kasih tahu caranya. Mungkin ada banyak orang yang udah tahu cara meninggikan resolusi yang ada di video-video gue ini, tapi banyak juga yang belum tahu. Gue kasih tahu caranya seperti ini. Cekitrot. Oke, mula-mula kalian masuk dulu ke YouTube kalian seperti biasanya. Ini YouTube yang udah diupdate ya. Nah, oke, pilih salah satu video, terserah video apa aja. Oke, di sini kita tidurin dulu biar layar lebih gede, lebih enak. Oke, seperti ini. Nah, di bagian pojok kanan atas itu ya, ini yang ada titik tiganya kita ketik. Nah, itu ada bacaan kualitas video lanjutan. Nah, kita pilih resolusinya tuh. Mau yang mana? Kalau misalkan pakai data kalian tuh kuat banget, channel pakai 720 itu kualitasnya bakal bagus banget gitu. Gitu jadi caranya. Nah, atau kalian pakai yang mau yang 360, yang sedang. 360 sih udah sedang sebenarnya kualitasnya. Oke, gitu. Dilanjut. Oke, semoga nggak ada komen yang jelek lagi. Oke, gue udah kasih tahu caranya seperti itu. Langsung aja gue kasih tahu. Nah, ini di sini beri gue ya. Beri gue di sini tuh rapet banget gitu kan, rapet banget. Seperti apa gue ngejaringnya? Nah, tentu yang pertama gue harus ngejarangin seperti ini nih, yang dead berry atau berry yang tidak terisi. Oke, nah seperti itu.
Beri-beri yang tidak terisi dengan nutrisi itu harus dibuangin semua. Karena apa? Karena ini bisa menimbulkan jamur ya. Buah yang nggak terisi akhirnya gosong, mati. Habis itu mati, dia bisa menimbulkan jamur. Karena apa? Karena dia mati. Nah, karena dia gosong seperti ini ya, nih hitam-hitam tuh. Dia gosong seperti ini, dia mati ya. Nah, dia mati bisa menimbulkan jamur. Nah, gitu. Oke, yang kedua, setelah lu udah ngebersihin semua dead berry, lu bersihin semua berry yang kalah gedenya sama yang lain udah gede duluan atau kecil. Nah, ini berry yang ini mana nih? Nah, sekalian lihat nih. Oke, nih yang ada di gunting ini nih kecil banget kan. Nah, nih ini kecil banget, jadi ini harus dibuang. Beda sama yang lain, yang lainnya udah segede-gede gini semua. Nah, udah pada segede-gede gini semua, yang dia masih kecil sendiri. Ini juga dia terlihat seperti besar tapi dia kecil juga sebenarnya yang ini. Nih, ini ya, tuh, potong juga gitu. Itu caranya. Kalau misalkan gue videoin semuanya, tentunya bakal kerepotan banget ya, karena emang gue single fighter ya. Gue nggak bikin kamera ini sendiri, gue nggak ada kameramen, sorry banget gitu. Oke, terus ada karakter-karakter lagi. Nah, seperti ini. Nah, ini dalam satu klaster seperti ini rapet banget kan ya. Nah, kalau rapat banget begitu dia harus dikurangin. Biasanya aku ada satu kali bunga tuh dia keluar 3 gitu kan. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini 1, 2, 3. Nah, ini kan terlalu rapat, lu harus jarangin. Lu harus jarangin gitu. Jadi paling enggak lu sisain 2 lah gitu, minimal 2. Nah, ini terlalu rapat. Oke. Nah, ini nih. Nih. Ini nih ke atas dia berinya nih. Yang ini nih. Yang ini ke atas dia. Karena dia ke atas dia bakal ngeganggu, makanya gue potong aja. Oke. Maksud dalam satu tangkai dia ada 3, 1, 2, 3 yang ini nih. Nah, ini harus jarangin. Karena apa? Karena dalam satu helai itu minimal 2 aja yang dijarangin. Karena ini ada 2. Kalau misalkan gue jarangin di sini gitu, gue jarangin di sini, yang ini juga rapat. Mending gue jarangin yang tengah aja, walaupun yang tengah juga bagus. Nah, gitu. Yang tengah gue jarangin karena dia juga punya space nantinya. Karena apa? Ketika dia membesar, ya, yang ini membesar. Oke. Nah, ini kan udah gue potong nih. Yang di sini udah gue potong. Ketika ini membesar, nah dia ada ruang untuk membesar gini. Dia masih ada space untuk membesar. Nah, seperti halnya yang ini juga. Oke, yang ini nih ya. Seperti halnya yang ini 1, 2, 3, 4. Ada 4 bunga. Mana yang lu jarangin? Kalau gue jarangin yang ngadep ke atas tengah. Nah, yang bawah juga gue jarangin karena terlalu rapat juga. Oke, gitu. Nah, ini beri ini kecil. Ini berinya kecil. Makanya gue jarangin juga, gue potong. Kayak gitu. Nah, ini masih kelihatan rapat banget karena gue nggak mungkin ngasih tahu semua. Bukannya nggak mau ngasih tahu semua, itu semua udah gue kasih tahu. Cuma gue nggak mungkin cuma bikin video kelamaan cuma penjarangan doang. Gue kasih yang bener-bener penting untuk lu tahu semua gitu. Oke, dilanjut. Ini di sini gue ngeliat nih, ini berry ya. Di sini berry ini rapat banget nih, antara 2 ini rapat banget. Kalau misalkan nanti dia gede pasti akan mengganggu. Nah, makanya gue buang di sini. Oke. Ini gue buang dead berry, gue buang dead berry. Oke, dilanjut. Aduh, ini kerapetan nih. Oke, karena ini banyak klasternya, gue pengen jarangin. Supaya apa sih dijarangin itu? Supaya dia ada jarak untuk tumbuh kembangnya dia. Kalau misalkan dia nggak dijarangin, nah ini ke atas, yang ini ke atas gue buang. Ini juga ke atas. Karena di atas ini kosong, di sini kosong, jadi aman ya. Kecuali dia masih ada di bawah sini ya, ada di bawah sini tapi dia di atasnya ada berry lagi. Nah, itu mendingan dibuang. Nih ke atas. Oke. Yang di tengah-tengah dekat sama batang gitu ya. Yang di tengah-tengah dekat sama batang ini, dekat-dekat batang ini kan batang primernya, ini batang sekundernya ya. Sekunder ini sekunder si buah. Yang ini primer, yang ini sekunder ya. Yang ada beri-berinya ini tersiernya si buah. Nah, yang dekat batang sekunder, yang dekat batang sekunder. Ya, yang dekat batang sekundernya ini ini dibuangin. Karena apa? Karena juga akan bikin rapet. Nanti kalau misalkan kerapetan dia pecah gitu. Ya.
Oke, dilanjut penjarangannya. Ini madep ke atas ya. Yang ini, nih. Yang ini madep ke atas, gue potong. Ces. Yang ini lebih kecil daripada yang lainnya. Udah itu ngeganggu juga, gue potong. Oke. Nah, ini rapat banget. Ini terlalu rapat. Yang paling kecil ya, yang ini rapat banget ya. Oke, yang bener-bener gue pengen kasih tahu gitu, jangan. Jadi kita gini, kita harus belajar berhayal gitu. Maksudnya berhayal tuh seperti ini. Berhayal kira-kira gitu. Ketika nanti beri ini besar gitu, beri ini menjadi besar, kira-kira akan mengganggu apa enggak? Kalau misalkan itu akan mengganggu menurut perkiraan kalian gitu ya, jadi harus dibuang gitu. Lebih baik kita menjarangkan sedini mungkin kalau misalkan berinya udah seukuran yang seperti tadi gitu ya. Jadi kita akan lebih enak. Bahkan untuk habis dijarangin begini nih, biarin luka-luka yang bekas potongan kita itu kering. Kalau udah kering, kita semprot fungisida gitu ya. Kita semprot fungisida. Fungisidanya terserah, bisa pakai antrakol. Yang jelas fungisida jangan fungisida yang masih golongannya azol. Pokoknya yang belakang-belakangnya ada bahan aktifnya itu azol gitu ya. Jangan. Nah, oke, jadi kenapa jangan pakai golongan azol atau bahan aktif yang golongannya azol, fluconazol, albendazol itu karena menurut guru saya itu bisa menyebabkan beri pecah juga gitu. Ya. Jadi jangan pakai golongan azol yang bahan aktifnya azol, belakang-belakangnya biasa ada azol-zolnya gitu deh. Oke, gitu aja. Dilanjut lagi, kita ke penjarangan lagi. Cerot. Yang paling kecil gue buang. Oke. Di sini ada dua. Nah, yang ini nih. Yang ini. Di beri yang ini dia ada dua nih. Daripada ngisi dua-duanya, yang paling kira-kira yang paling mengganggu nanti entah kalau udah gede, saya potong ini yang lebih kecil. Ini saya potong. Oke, ini satu blok kecil semua. Yang ini satu blok kecil semua saya potong. Oke. Kayak gini tuh masih kelihatan rapat banget gitu. Nanti gua kasih tahu yang udah jadinya seperti apa. Oke, gua skip aja ya, kan gua udah kasih tahu semuanya teknik-tekniknya seperti apa. Gua penjarangan nih kayak gini juga, kecil juga gua buang. Gua skip, ntar kalau udah jadi ini gua kasih tahu ke kalian semua. Jadi sejarang apa gua ngejarangin beri anggur gue yang ini. Oke, di sini gue mulai penjarangan. Buset, itu udah kayak robot, gue cepet banget ngejaranginnya kayak gimana. Oke, di sini kan gue ngejaranginnya tuh udah berdasarkan apa yang gue kasih tahu tadi ya. Jadi kalian tinggal melihat hasilnya. Jadi kalian tinggal membayangkan aja kalau nanti gimana caranya supaya hasilnya jadi jarangnya seperti itu. Nah gitu. Jadi ini video kan nggak bertele-tele banget. Di sini gue kasih informasi buat kalian supaya kalian tahu juga, supaya kalian terinspirasi juga. Oke, udah dikasih informasinya, jangan lupa subscribe ya. Kalau ini bagikan aja biar yang lainnya juga pada tahu. Oke, gue udah selesai, udah ngejarangin nih beri-beri yang pada jatuh, yang warna hijau itu. Oke, beri-berinya. Oke, udah selesai ya. Gue udah selesai ngejarangin. Gue pengen kasih tahu sejarang apa gue ngejarangin. Oke, di sini. Oke, jadi gue sejarang ini guys. Ini masih penjarangan pertama ya. Ini masih penjarangan pertama, lihat. Nggak ada beri yang berdesak-desakan. Nah, ini yang ini nih. Ini berdesakan, tapi dia punya space untuk membesar nantinya. Nah, di bagian tengah sini, di bagian tangkai primernya ini, tangkai buah primer ya, ke bawah itu kalau bisa kosong. Kosong kan? Nah, jangan sampai dia terisi. Karena apa? Kalau misalkan dia terisi buah rapat banget, itu bisa jadi rumah hama ya, rumah hama seperti melibak seperti itu. Melibak seperti apa hamanya? Oke, kita lihat. Oke, ini adalah hama melibak yang biasanya dia nyempil di tempat-tempat yang teduh. Biasanya ada di tengah-tengah tangkai itu. Nah, kalau misalkan buahnya terlalu rapat. Oke, ini melibak. Ada di taman pohon jambu saya. Jambu apa ini? Cilup. Bak. Aduh, masih bisa gede lagi, biarin dulu, sabar. Pamer banget dah tampang grab. Baru punya jambu segitu aja. Tapi alhamdulillah ya. Astagfirullahaladzim. Oke, sejarang ini. Jadi nggak ada di sini, nggak ada bunga yang langsung keluar 3 rapat-rapat. Maksudnya 3 tuh kayak begini. Nah, begini ya. Ini kan bunga nih keluar 3 nih. Nah, 1, 2, 3 bahkan 4. Dia nggak ada tuh rapat-rapat begini. Yang ini yang kecil ini pasti saya jarangin nanti. Ini belum dijarangin ya. Masih banyak dead berry-nya juga.
Nah, kalau 3 begini saya biasa jarangin yang tengah. Kalau misalkan ini yang kecil-kecil, saya tetap jarangin yang tengah karena untuk mengisi space nantinya. Kalau kita jarangin yang pinggir, yang ini juga akan tetap rapat banget gitu. Oke. Walaupun kuku dipotong tetap hitam. Aduh, sulur emang jahat, harus dipotongin sulurnya. Oke, di sini. Nah, ini tadinya ada 3 yang sini. Yang di sini tadinya ada 3 nih, yang di ini. Tadi saya potong 1 yang di sebelah sini karena dia akan mengganggu gitu ya. Nah, nggak ada yang kelihatan rapat. Nah, ini masih rapat nih. Yang ini masih rapat banget, kita lihat. Yang ini, oke. Yang ini masih rapat banget. Kita akan jarangin juga nih. Ini ada ini kelewatan ini. Nah, kita akan jarangin yang ini. Oke, pakai tangan aja karena lupa bawa gunting. Oke, saya jarang ini. Ini masih penjarangan pertama. Nanti kalau misalkan beri udah besar, kita cek, kita goyang-goyangin begini. Kalau misalkan dia nggak bisa gerak, itu wajib dijarangin lagi. Kalau misalkan dia bisa gerak, artinya dia masih bisa ada tempat untuk pembesaran lagi ya. Oke, di sini bunga yang baru saja saya jarangkan. Nah, di sini juga bunga yang udah saya jarangkan juga. Nah, sejarang ini saya. Karena saya mikir begini nih, daripada kita buang-buang nutrisi di penjarangan 1 sampai 2 3 4, kalau bisa di penjarangan pertama kita udah bisa jarang banget, kenapa enggak gitu. Jadi kayak penjarangan sekali aja udah cukup. Tapi tetap kita kontrol juga, kalau misalkan emang terlalu rapat kita jarangin lagi gitu di penjarangan pertama. Ini nggak nyangka sejarang ini nanti bisa rapat banget loh buahnya. Bisa rapat banget. Karena buah itu makin besar, apalagi buah yang udah udah memasuki fase aeration. Dari dia keras sudah sampai mau misalkan ya hijau udah hampir ke kuning gitu, dia akan bertambah besar sekitar 20% lagi. Nah, itu bakal rapat banget gitu. Itu kita juga cek lagi, kita kontrol lagi, kita jarangin lagi gitu. Oke, itulah yang dilakukan Tangerang Grape ketika penjarangan ya. Ini memang masih bunga dari bat ini yang baru mekar. Oke, ini pasti bakal jarang banget ini karena ini nggak kena GA3 ini bunganya. Ini bunganya nggak kena GA3, yang lainnya kena GA3 sekali ya. Bahkan ada bunga-bunga yang jelek yang jadinya sedikit, itu malah akan langsung saya buang gitu. Karena lumayan nutrisi daripada buat mengisi bunga-bunga yang sedikit, mendingan nutrisinya dipakai untuk bunga-bunga yang banyak gitu. Bunga-bunga yang buahnya jadi banyak. Oke. Nah, sedanglah lumayan daripada lumanyun. Oke, cukup sekian, itu aja yang bisa gue sampaikan tanpa edit yang bertele-tele. Cuma apa yang saya ingin sampaikan aja, itu sebagai memori juga buat saya, buat dokumen juga saya ngirim di YouTube ini. Oke, terima kasih. Saya Kipas Madirja, owner Tangerang Grape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat, insya Allah berkah. Bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Take a step back